Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriani Kididoni. Di sini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar riset aksi komunitas. Sebelum kita masuk ke penjelasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup riset aksi komunitas. Riset aksi komunitas atau Community Action Research adalah pendekatan penelitian yang melibatkan kolaborasi antara peneliti dan komunitas untuk mengidentifikasi, merancang, dan melakukan solusi terhadap masalah tertentu dalam komunitas tersebut. Tujuan utama dari pendidikan masyarakat adalah untuk memberdayakan komunitas dalam proses penelitian dan mengembalikan keputusan yang berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Ruang lingkup riset aksi komunitas mencakup beberapa langkah yang melibatkan interaksi antara peneliti dan komunitas, antara lain: yang pertama, identifikasi masalah. Langkah awal dalam riset aksi komunitas adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang sedang dihadapi oleh komunitas tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, atau pengumpulan data lainnya. Yang kedua, pemahaman konteks. Pemahaman konteks penting untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi maupun politik di dalam komunitas yang bersangkutan. Pemahaman konteks ini membantu peneliti dan komunitas untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang sedang dihadapi oleh komunitas tersebut. Yang ketiga, perencanaan aksi. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Proses perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas tertentu. Yang keempat, implementasi. Tindakan yang direncanakan kemudian diimplementasikan di dalam komunitas. Implementasi ini bisa melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, kampanye sosial, atau pembangunan infrastruktur, tergantung pada jenis masalah yang sedang dihadapi. Terus yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Setelah tindakan diimplementasikan, penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap komunitas dan apakah tujuan tersebut telah tercapai. Proses evaluasi ini dapat melibatkan pengumpulan data tambahan dan refleksi bersama antara si peneliti dan komunitas tersebut. Tujuan utama dari riset aksi komunitas adalah untuk memberdayakan komunitas dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan tindakan konkret yang dapat meningkatkan kondisi dan kualitas hidup masyarakat tersebut. Secara keseluruhannya, tujuan utama dari riset aksi komunitas adalah untuk memberdayakan komunitas dalam mengatasi masalah mereka sendiri dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan melalui kolaborasi antara si peneliti dan anggota komunitas. Selanjutnya, contoh dari aksi riset komunitas. Kita ambil contoh dari peningkatan akses di pendidikan. Sebelum kita melakukan identifikasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah tersebut. Identifikasi masalah bahwa banyak anak di suatu komunitas tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Manfaat melakukan identifikasi di bidang peningkatan akses pendidikan ini dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan dan implementasi. Pendidikan masyarakat dapat menciptakan program pelatihan, penyediaan fasilitas belajar, dan meningkatkan partisipasi orang tua. Hasilnya, akses pendidikan meningkat dan masyarakat menjadi lebih terdidik. Yang kedua, di bagian pemberdayaan ekonomi lokal. Contohnya seperti komunitas yang menghadapi masalah pengangguran dan ketergantungan pada ekonomi informal. Melalui pendidikan masyarakat,
Komunitas dapat merancang proyek pelatihan dan keterampilan, memfasilitasi pendirian bisnis kecil, dan menciptakan jaringan kerja lokal. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan stabilitas ekonomi lokal. Selanjutnya, contoh dari peningkatan kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, penyebaran penyakit menular atau kurangnya akses ke layanan kesehatan. Manfaatnya, pendidikan masyarakat dapat membantu merancang kampanye penyuluhan kesehatan, meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, dan melibatkan komunitas dalam pemantauan kesehatan. Peningkatan kesehatan masyarakat ini dapat menyebabkan peningkatan kesadaran, pencegahan penyakit, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, peningkatan kesadaran lingkungan. Contoh masalahnya seperti masalah pencemaran lingkungan atau kurangnya kesadaran akan keberlanjutan. Manfaat dari peningkatan kesadaran lingkungan ini, pendidikan masyarakat dapat membantu komunitas merancang inisiatif pengelolaan limbah, mengedukasi masyarakat tentang praktik berkelanjutan, dan mendorong perubahan perilaku. Dengan demikian, lingkungan menjadi bersih dan kesadaran akan berkelanjutan meningkat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah dasar-dasar riset aksi komunitas menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melakukan tindakan bersama untuk mencapai perubahan sosial. Kesimpulan utamanya adalah bahwa riset aksi komunitas merupakan pendekatan yang kuat untuk membangun kekuatan komunitas, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan secara lokal. Yang kedua, riset aksi komunitas juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dan pemberdayaan anggota komunitas dalam setiap tahap prosesnya. Dengan melibatkan pemangku kepentingan secara langsung, riset aksi komunitas dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dilibatkan. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat kapasitas komunitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi, serta membangun hubungan yang lebih solid antara anggota komunitas dan berbagai pihak lainnya seperti pemerintah, organisasi non-profit, dan sektor swasta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.